Yeah, Selamat. Oh, oke. with all. Ya, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Saya akan mengajak kita semua untuk menikmati satu bagian yang sangat menarik, yang sudah terlalu sering kita baca, khususnya di hari Pentakosta, tetapi yang mungkin menimbulkan kegelisahan kita, sebab di dalam peristiwa Pentakosta Kristen itu terdapat peristiwa yang menyertai, yaitu terjadinya bahasa lidah atau bahasa roh begitu. Lantas bagaimana kita memahami itu? Bacaan kita cukup panjang, 41 ayat, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan mencoba untuk membatasi atau memfokuskan perhatian kita. Empat- Oh, sorry, Boksu. Oh, mohon unmute, Boksu. Saya baru mute all. Sorry, sorry, sorry. Ya, Thank you. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41 ini bisa dibagi menjadi tiga bagian. Ayat 1 sampai 3 itu 13 peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus dan munculnya bahasa lidah. Kemudian ayat 14 sampai 40 sebuah khotbah yang panjang dari Rasul, bukan Paulus tuh ya, Petrus, Terus. ya, menjelaskan peristiwa yang menakjubkan tersebut. Kemudian ayat 41 dampaknya apa, yaitu pertobatan dan dibaptisnya sekitar 3.000 jiwa gitu. Nah, saya akan membatasi bagian yang pertama dengan sekali mengacu pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana Petrus mencoba untuk menjelaskan peristiwa yang menakjubkan tersebut. Nah, perlu kita sadari bahwa konteks dari munculnya peristiwa Pentakosta ini adalah Pentakostanya Yahudi. Ya. Pada ayat yang pertama dan yang kelima, nanti kita nggak usah baca 13 ayat itu, sebab nanti kita akan masuk ke ayat-ayat itu. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang dimaksud di sini adalah orang percaya pada Yesus Kristus. Tetapi yang dimaksud dengan hari Pentakosta ini adalah Pentakostanya Yahudi, yang disebut sebagai Shavuot. Ya. Ayat 5 menjelaskan itu. Waktu itu di Yerusalem diam di sana, bukan tinggal ya, bukan residen, tapi berada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kok bisa begitu? Sebab dalam tradisi Yahudi ada tiga peristiwa utama hari raya umat Yahudi yang menuntut orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada, di luar Israel maupun di dalam Israel, untuk berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Yang pertama adalah Pesah atau Paskah, ya, yang merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan itu paralel dengan kebangkitan Yesus yang juga terjadi pada hari Paskahnya Yahudi. 50 hari setelah itu Pentakosta, yang dalam tradisi Yahudi disebut sebagai Shavuot, itu merayakan pemberian 10 titah, ya kan, 50 hari setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Adonai atau Tuhan memberikan 10 titahnya di atas gunung begitu. Nah, itu paralel dengan turunnya Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah pondok daun, yaitu peristiwa bagaimana bangsa Israel mengembara di padang gurun dan berdiam di padang gurun dengan pondok daun dan seterusnya. Saya nggak akan bahas banyak soal itu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, itu yang dimaksud adalah Pentakostanya Yahudi. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Pentakosta ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Jadi ada satu ada satu roh yang turun atas masing-masing murid, dan satu roh itu muncul dalam banyak lidah seperti nyala api
hinggap di masing-masing murid itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, dikatakan lalu mulailah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5 kemudian muncul. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Kemudian ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Orang banyak itu tadinya mau ke Yerusalem, tiba-tiba di sebuah rumah yang kecil, ada peristiwa yang menggemparkan itu, mereka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan dan melihat apa yang terjadi ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Yahudi? Orang Galilea ya. Galilea itu wilayah orang-orang rendahan lah, orang-orang yang dianggap hina begitu. Nah, kemudian pertanyaan mereka ini penting, ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi dari banyak negara ini. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang, nah ini yang penting, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Nah, jadi menarik bahwa pada peristiwa Pentakosta itu, ketika mereka merayakan turunnya 10 hukum atau dasatitah di atas gunung itu, berabad-abad silam, sekarang muncul hukum yang baru atau turun kehadiran Allah sendiri di dalam Roh Kudus begitu. Ya. Nah, itu yang membuat kemudian Paulus berefleksi di kemudian hari untuk membandingkan 10 hukum yang kemudian justru diselewengkan dan menjadi hukum yang mematikan dibandingkan dengan Roh Kudus yang menghidupkan. Ya. Dan itu yang membuat kenapa kemudian konsili Nisea Konstantinopel kemudian mengakui kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan. Dominum et vivificantem. Ya. Misalnya dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kalau yang lama, 10 firman itu perjanjian yang lama, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian juga Roma 8 ayat 2 dibandingkan secara kontras. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan bahkan hukum maut, ya, yang terrefleksi dari 10 firman yang juga dari Allah tapi kemudian diselewengkan oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah ketika Roh Kudus itu turun, manifestasinya adalah bahasa lidah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang dikatakan di sini bahasa-bahasa lain, ayat yang keempat. Ya. Saya baca ulang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini yang kemudian hingga detik ini kerap kali memunculkan pertikaian di antara orang-orang Kristen, gereja-gereja. Ada yang mengutamakan bahasa lidah, ada yang tidak mengutamakan bahasa lidah, ada yang netral, dan seterusnya. Menurut hemat saya ini sudah menjadi titik tengkar di banyak gereja Kristen saat ini. Saya menyebutnya bahasa lidah itu sering menjadi sibolet
dalam interaksi antar gereja. Apa itu sibolet? Sibolet Sibolet adalah sebuah istilah yang dipakai dalam Hakim-Hakim 12, ya, yang ketika orang Gilead bermusuhan dengan orang dari suku Efraim, keduanya bermusuhan, dan kemudian muncul peperangan akibat kesalahpahaman. Saya baca aja ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk menghadapi orang Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Jadi Gilead menang, Efraim kalah. Orang-orang Efraim ini mau melarikan diri, harus nyebrang sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia berkata bukan, supaya selamat ya, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Sibolet. Jika dia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. 42.000 orang, pembasmian orang-orang dari suku Efraim. Padahal itu saudara sepupuan itu. Aslinya nenek moyang mereka. Tapi karena perbedaan kultur sehingga bahasanya beda. Kayak orang Madura ya, kalau ngomong kan sate gitu ya, atau orang Bali toko-toko pada tutup, kita tahu oh itu Bali. Nah, itu Sibolet Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga sekarang ketika orang-orang bisa berbahasa lidah, lalu sebagian orang Kristen berkata, wah ini orang Kristen asli nih, orang Kristen yang penuh roh. Orang GKI nggak ada bahasa lidah, wah ini kurang iman, kurang Roh Kudus gitu ya. Jadi menjadi penanda ini orang Kristen baik atau tidak. Ya, padahal bagaimana kita harus memahami bahasa lidah itu dalam peristiwa Pentakosta itu? Saya percaya bahwa begini Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang tidak berlaku untuk semua orang percaya, kalau ada ajaran yang cuman hanya untuk sebagian kecil orang dalam seluruh komunitas orang Kristen, maka ajaran tersebut tidak boleh dipandang mendasar atau substansial. Dia bukan prasyarat bagi keselamatan. Artinya gini, bahkan orang Pentakosta sendiri percaya bahwa bahasa lidah itu bukan prasyarat untuk keselamatan. Jadi kalau dia memang hanya berlaku untuk sebagian orang, ada yang dapat, ada yang enggak, maka itu tidak boleh dianggap sesuatu yang fundamental atau substansial, ya. Jadi itu tambahan begitu. Sibolet itu. Ya, dia sibolet sifatnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, atas dasar itu kemudian kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya kita harus memahami bahasa lidah ini ya. Patut kita ketahui bahwa bahasa lidah ini hanya ada dicatat di 2 kitab. Yang pertama adalah yang paling dahsyat, tentu yang kita baca tadi, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang kedua adalah 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Lalu ada 2 ayat yang mencantumkan tanpa penjelasan di Kisah Rasul juga. Artinya ya cuman di 2 kitab ini atau 2 bagian ini saja bahasa lidah itu dicatat, tidak banyak dicatat di tempat lain ya, secara eksplisit ya. Nanti tentu ada dicantumkan sebagai karunia dan sebagainya, tapi tidak dibahas begitu ya. Implisit ada sebenarnya dalam Markus 16 ayat 17, Yesaya 28 ayat 11 dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu baca, saya akan berikan PDF ini ya. Nah, yang menarik adalah ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Anda untuk meneliti ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Hitirais glosais. Bahasa yang berbeda yang lain. Yaitu apa? Yang diberikan atau yang diperintahkan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengucapkannya, mengatakannya, menandaskannya. Nah, apa yang dimaksud dengan
bahasa-bahasa lain itu. Nah, pemahaman populer ini bukan di kalangan akademisi ya. Pemahaman populer kalau ceramah tentang bahasa lidah biasanya dibedakan dua jenis pemahaman atau dua jenis teori, Bapak Ibu Saudara. Kriptolalia. Ya. Yang pertama Kryptolalia. Ingat nggak filmnya Superman dari planet apa dia? Krypton. Ya, jadi ini kayak bahasa planet lain ini. Jadi sebuah racauan yang ekstatik itu artinya yang seperti orang tidak sadar dan tidak ada gramatikanya, nggak jelas begitu. Ya, dan ini banyak dipraktekkan di gereja-gereja Pentakosta pada masa kini ya. Saya nggak usah menirukannya, saya menghormati mereka, tetapi kita sendiri nggak tahu, nggak paham ini maksudnya apa sebenarnya. Atau yang kedua, senolalia. Senolalia ini bahasa asing. Ya. Dan ini banyak dipahami oleh GKI, GPIB, GKJ, gereja tradisional, tapi juga nggak mempraktekkan. Apa itu senolalia? Ada dua kemungkinan senolalia. Yang pertama, mukjizat tutur kata. Jadi para rasul atau ginilah, Pak Jarwo orang Jawa begitu tiba-tiba berbicara bahasa Rusia, walaupun dia nggak bisa ngomong Rusia gitu. Ya, aku bisa langsung. Ya, Ya bisa bahasa Rusia. bisa ya, ya bahasa Perancis lah. Bahasa Prancis lah. Ya. Nah, gitu. Atau yang kedua, mukjizat pendengaran. Jadi Pak Jarwonya tetap ngomong bahasa Indonesia, ya, tapi kemudian Bu Ratna mendengarnya atau François dari Prancis mendengarnya dalam bahasa Prancis begitu. Itu mukjizat pendengaran. Nah, mana yang benar, kriptolalia atau senolalia? Secara tradisional orang-orang seperti GKI, GKJ, GPIB itu lebih percaya yang kedua begitu. Artinya sebenarnya yang dipraktekkan pada masa kini yang tidak punya arti itu tidak sama seperti yang tercantum dalam kisah para rasul yang kedua. Buktinya kan di sana dikatakan bahwa orang-orang dari banyak negara itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid itu, bukan? Ya, jadi wah ini pasti kriptolalia ini, senolalia pasti, ya. Kan ini ada daftar negara-negara ini, pasti ini senolalia. Jadi orang-orang dari negara lain bisa memahami begitu, ya. Tapi nanti dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti dulu. Ya. Kita coba lihat baik-baik. Ya. Ini nggak usah. Yang pertama saya mau bahas dulu begini. Betapa tidak terlalu pentingnya bahasa lidah itu. Paulus mendaftarkan di banyak tempat karunia-karunia yang diterima berkat karya Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12, ya, ada karunia hikmat, berpengetahuan, itu daftar. Bahasa lidah dan karunia menafsir atau menerjemahkan bahasa lidah itu ditempatkan paling terakhir. Lalu di pasal yang lain, di pasal yang lain ya, itu dikatakan di Efesus nih ya, ada karunia mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin. Bahasa lidah juga terakhir. Ini dua kitab ini ditulisnya sekitar tahun 53-54. 3 tahun kemudian Paulus menulis surat Roma, salah satu surat yang terakhir, atau mungkin yang memang paling terakhir, itu bahasa lidah sudah nggak ada lagi. Bernubuat masih ada, melayani masih ada, gitu. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, loh, jangan-jangan bahkan pada masa para penulis Alkitab, bahasa lidah sudah hilang, jangan-jangan. Paulus sendiri berkata di 1 Korintus 13, ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi bahasa roh itu tidak sempurna dan itu akan lenyap, nubuat itu akan lenyap. Ya, begitu. Buat saya yang sempurna itu apa? Yang sempurna itu bukan kedatangan Yesus, tetapi ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini.
yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi bukan bahasa lidah yang penting, tapi bahasa kasih. Sebab semua gereja, nggak peduli dari Pentakosta, dari karismatik, reform, GKI, GKJ, Katolik, tiga hal ini yang mendasari iman kita, iman, pengharapan, dan kasih. Begitu. Ya. Nah, itu membuat satu pandangan muncul yang disebut sesasionisme, yaitu sebuah pandangan bahwa karunia bahasa roh ini sudah hilang. Sebaliknya yang masih mempertahankan namanya continuationism, ya. Oh, masih continued, masih sampai sekarang ini ada kok, begitu. Ya. Nah, gereja-gereja kita termasuk GKI memahaminya bagaimana? Saya harus mengatakan bahwa dua teori itu, kriptolalia maupun sinolalia, itu nggak terlalu akrab di kalangan gereja tradisional, termasuk GKI, GKJ, ya, GPIB. Nah, kalau begitu gimana nih? Apakah ada alternatif lain? Ada. Ada perspektif lain yang mungkin harus kita pertimbangkan, dan ini pandangan saya saat ini. Setidaknya secara tentatif ya, nanti mungkin dalam perenungan pendalaman lebih lanjut mungkin saya bisa berubah tanpa saya harus mengatakan bahwa dua yang lain itu keliru lah, begitu, enggak ya. Yaitu pandangan apa yang saya sebut sebagai diglosia. Bukan saya yang menyebutnya, ada beberapa ahli. Diglosia. Diglosia itu apa sih? Diglosia itu sebuah pandangan bahwa seseorang atau sebuah komunitas itu selalu memakai dua bahasa. Yang satu bahasa tinggi, bahasa formal. Ambil contoh kita semua ya. Kita punya bahasa formal, bahasa Indonesia. Satu bahasa. Lalu ada Pak Jarwo yang bahasa rendah atau bahasa populernya, yang dipakai tiap hari kalau ketemu komunitasnya, bahasa Jawa. Ya. Yang lain bahasa Batak. Gitu. Yang lain lagi pakai bahasa Bali atau bahasa Madura. Jadi dua bahasa selalu. Nah, teori ini pertama kali dimunculkan oleh Charles Ferguson, kemudian dimanfaatkan oleh Robert Verhusen untuk menjelaskan fenomena bahasa lidah secara berbeda dari kriptolalia maupun sinolalia itu, yaitu diglosia. Nah, bagaimana menjelaskannya? Ingat, tiap orang punya dua bahasa. Nah, kita harus tanya nih, siapa yang hadir di Yerusalem pada saat itu? Ternyata orang Yahudi yang tinggal di Palestina, orang Yudea itu yang mayoritas, atau orang Yahudi diaspora yang pergi kemana-mana yang daftarnya muncul tadi itu. Dari Persia, Media, itu bukan orang asli Persia, Media, tapi orang Yahudi yang tinggal di Persia, Media, Kapadosia, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu berbahasa ganda, diglosia. Bahasa yang mereka pakai apa? Sebagai orang Ibrani ya, bahasa Ibrani itu bahasa mereka yang pertama. Tapi selain itu mereka juga memakai bahasa setiap hari, tergantung di mana mereka ada. Pilihannya dua, yaitu bahasa Aram atau bahasa Yunani. Loh, kok bisa begitu? Karena pada masa Kisah Rasul ini ditulis, Bapak Ibu Saudara, ada dua kerajaan besar. Ada dua empire yang menguasai dua wilayah, barat dan timur. Barat itu Empire Romanum, pemerintah Roma, dan bahasa yang dipakai di sana apa? Yunani. Lalu yang kedua adalah Kekaisaran Persia, dan bahasa yang dipakai di sana apa? Aram. Nah, orang-orang Yahudi ini tinggalnya ya di daerah-daerah ini. Ya, di daerah-daerah ini. Yerusalem di mana? Ya di sini kecil, ya. Yerusalem itu di sini, tapi kemudian berdiaspora, menyebar ke banyak tempat di negara-negara lain itu, yang semuanya ada pada kekaisaran entah Romawi dengan bahasa Yunani atau Persia
dengan bahasa Aram. Dan para ahli yang sungguh-sungguh ahli ya, para ahli yang berasal dari Cambridge, dari University of Amsterdam, Harvard, ini daftarnya nih Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan kutip beberapa pandangan mereka dari buku-buku mereka. Ya, Elias Bickerman itu dari seorang ahli sejarah Romawi yang dia katakan apa? Namun kenyataan bahwa hukum Musa secara universal berlaku dari Kirene sampai Ekbatana tidak menghindarkan sebuah perpecahan linguistik dan kultural antara dua paruh ya, orang Yahudi. Jadi ada dua kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi di daerah berbahasa Yunani, artinya mereka yang tinggal di wilayah Kekaisaran Roma, dan daerah-daerah yang diyunanikan di Afrika dan Asia Kecil dan orang-orang Yahudi di daerah berbahasa Aram, yaitu yang di Kekaisaran Persia. Begitu. Demikian juga Sekohen. Sekohen ini siapa ini? Ini profesor profesor of Hebrew Literature dari Harvard University ya. Dia mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Kami tidak memiliki alasan untuk berasumsi bahwa interpretasi Mesir manapun tentang Yudaisme tentu akan disukai di komunitas lain dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di seluruh dunia Romawi. Lalu ada lagi komunitas berbahasa Aram lainnya di timur. Jadi ada dua bahasa, dua kelompok orang Yahudi. Yang satu berbahasa Yunani, yang lain berbahasa Aram. Nah, yang di barat, yang kekaisaran apa itu tadi? Romawi ya. Mereka berbicara menurut John Sevenster. John Sevenster ini siapa? Ahli New Testament ya dari University of Amsterdam. Jadi ini orang-orang top ini. Dia mengatakan yang di barat itu berbicara dan menulis bahasa Yunani. Ya. Jadi menggunakan bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara. Atau Martin Hengel, wah ini semua orang yang belajar Biblika harus tahu orang ini. Dia mengatakan bahwa benarlah bahwa kita memiliki sedikit acuan tentang orang-orang Yahudi yang buta huruf, tapi mereka pun yang buta huruf bahasa Ibrani memahami dan berbicara bahasa Yunani. Itu bahasa sehari-hari mereka. Nah, yang timur bagaimana? Jacob Neusner mengatakan sebagian besar orang Yahudi tidak berbahasa bahasa Yunani karena mereka banyak yang hijrahnya itu ke daerah timur, tetapi bahasa Aram. Ya. Sehingga di daerah-daerah itu menghasilkan sastra baik dalam bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka, maupun bahasa Aram. F.F. Bruce, ini tokoh terkenal juga, mengatakan bahwa di timur itu, timurnya Sungai Efrat, itu yang membedakan dua kekaisaran itu, orang Yahudi di daerah itu berbicara bahasa Aram. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, jadi ada dua kekaisaran yang di barat itu bahasa Yunani, memakai bahasa Yunani, di bawah kekaisaran Romawi, dan yang di timur itu Persia memakai bahasa Aram. Nah, yang menarik kalau Anda lihat data orang-orang yang dicatat di dalam Kisah pasal 2 ini, ya, kami yang berasal dari Pamfilia dan seterusnya itu. Nah, orang-orang yang dicatat ini ternyata oleh penulis Kisah Rasul, yaitu Lukas, dicatatnya itu urut, Bapak Ibu Saudara. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, itu kelompok orang yang berbahasa Aram. Daerahnya lebih kecil tapi banyak orang Yahudi yang di sana. Lalu Yudea dan Kapadosia, Pontus dan Asia dan seterusnya sampai orang Arab itu ya, itu berbahasa Yunani. Loh, kok para murid ini berbahasa Yunani? Yang lain berkata, loh kok mereka berbahasa Aram begitu? Kok nggak berbahasa Ibrani? Loh, kenapa bahasa Ibrani harus dimunculkan? Karena orang-orang ini datang ke Yerusalem mau kemana? Ke Bait Allah.
bahasa yang boleh satu-satunya dipakai di Bait Allah adalah bahasa Ibrani. Seorang ahli bahasa Ibrani yang bernama Mordecai Kaplan, orang Yahudi, yang mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu bahasanya ibadah. Jadi kalau mau ibadah ya bahasa Ibrani. Philip Birbaum mengatakan bahasa Ibrani ini Leson HaKodesh. Bahasanya malaikat, bahasa kudus. Bukan bahasa Aram yang bahasa sekuler gitu. Bahasa Ibrani ini bahasanya Allah. Sebab Allah menurunkan 10 titah dalam bahasa Ibrani gitu. Ya. Jadi ini Leson HaKodesh, Leson Sakamim, bahasa yang terpelajar, bahasa tinggi. Maka hukum Taurat dibicarakan dalam bahasa Ibrani di sinagoge, harus bahasa Ibrani. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, ketika mereka mau ke Bait Allah berbahasa Ibrani, ayat 4 tadi mengatakan apa? Saya baca ulang ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain itu bahasa apa? Mereka maunya pakai bahasa Ibrani, merayakan Pentakosta, malah ada satu rumah terguncang, roh turun, dan para murid itu memakai bahasa-bahasa lain. Bahasa apa itu? Aram dan Yunani. Bahasa Aram dan Yunani. Jadi kesimpulannya, yang pertama, orang Yahudi itu memakai dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa lain. Bahasa lainnya itu entah Aram kalau mereka tinggal di timur, atau Yunani. Jadi kayak oma opa yang dulu sukanya ngomong Holland Sprachen gitulah gitu ya. Atau orang Malaysia yang punya bahasa Melayu tapi juga bahasa Inggris, atau orang Chinese yang gitulah ya, Chinese yang di Singapura bisa bahasa Melayu tapi juga bahasa Chinese tapi juga bahasa Inggris begitu. Nah, kesimpulan yang kedua adalah daftar daerah dalam Kisah Rasul 2 ayat 9-11 ini menunjukkan dua kelompok orang Yahudi berdasarkan asal daerah mereka. Daerah timur dan daerah barat. Sementara itu, yang ketiga, perayaan Pentakosta berlangsung di Bait Allah harus dengan Leson HaKodesh, bahasa suci. Jadi kesimpulannya apa? Bahasa-bahasa lain itu, heterais, glosais yang diucapkan para rasul itu bahasa rendahan. Oh ini apa ini? Ini apa penjala ikan orang-orang yang tidak terpelajar. Jadi mereka ya memakai bahasa Aram atau Yunani yang jadi bahasa sehari-hari. Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa sehari-hari. Yunani koine namanya, Yunani harian. Tapi ada terselip di sana sini bahasa Aram yang dipakai. Yesus berbahasa Aram. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan juga dalam peristiwa Pentakosta Yahudi itu terjadi Pentakosta Kristen. Dalam Pentakosta Yahudi itu mereka harus membicarakan atau memperkatakan Taurat dengan bahasa sakral, bahasa religius, bahasa Ibrani. Dan para murid membahasakan Yesus Kristus dengan apa? Bahasa Aram dan Yunani, itu bahasa sehari-hari. Yang satu bahasa kudus ini bahasa-bahasa lain, ayat yang keempat. Yang satu merayakan pemberian 10 hukum, ini orang-orang kecil ini merayakan pemberian Roh Kudus. Ya, jadi jangan sangka ini bahasa yang lain yang kita nggak ngerti. Loh kalau begitu mukjizatnya di mana? Mari kita telah lebih lanjut. Yang pertama adalah kita tahu ini orang-orang penakut semua ini. Yang lari terbirit-birit ketika Yesus disalib. Tapi ketika Roh Kudus turun, mukjizat terjadi. Di rumah itu terguncang dan orang-orang yang ketakutan, bahkan mereka masih takut ketika Yesus bangkit ya. Mereka bersembunyi di rumah itu. Ya.
Ayat 4 mengatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu mukjizatnya. Ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata mengatakannya dipakai kata apoktegomai. Yang artinya mendeklarasikan, menandaskan dengan penuh wibawa. Dan ini otoritas Roh Kudus, wibawa Roh Kudus. Kata yang sama muncul pada ayat 14 ketika Petrus kemudian berkhotbah menjelaskan itu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata apotegomai, mendeklarasikan dengan penuh kewibawaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa ini semua bukan soal bahasanya itu bahasa apa toh. Apakah mukjizat bahasa orang ini kriptolalia yang nggak kita pahami, atau orang Indonesia tiba-tiba bahasa Rusia? Bukan soal itu. Tapi soalnya adalah siapa yang berkarya lewat bahasa itu. Bahasanya ya bahasa biasa. Tapi kalau Roh Kudus sudah berkarya, maka mukjizat terjadi. 3.000 orang bertobat. Maka ada yang mengatakan nama kisah para rasul ini agak keliru ini. Mestinya kisah karya Roh Kudus melalui para rasul. Nah, itu hal pertama yang mau saya tandaskan. Hal yang kedua adalah yang dilakukan para murid ini subversif loh. Berani sekali. Bayangkan. Ribuan atau mungkin jutaan orang datang ke Bait Allah. Dan mereka kemudian berani berkata-kata bukan dengan leson hakodes, bahasa Ibrani. Dan mereka orang kecil. Ayat 7 mengatakan, loh, ini kan orang Galilea toh. Kok berani-beraninya? Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terpenting ini, bahwa bahasa apapun itu, yang dibahasakan adalah Yesus Kristus, si penyelamat satu-satunya itu. Itu sebabnya orang-orang itu kaget. Ayat 8 sampai dengan 11, mereka mendengar dengan bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan Allah yang besar? Membangkitkan Kristus dari orang mati. Dan karena itu Petrus mengatakan ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, setelah dia berkhotbah panjang, ialah Yesus dari Nazaret. Gitu. Jadi semoga ini kabar baik buat Anda yang nggak bisa bahasa lidah yang Anda selalu dengar itu, dan yang selalu diklaim, wah orang GKI ini kurang iman, nggak bisa berbahasa lidah gitu ya. Yang mau saya bilang hari ini adalah, setiap kali Bapak Ibu Saudara mempersaksikan cinta Allah dalam Kristus, justru dengan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari yang dipahami pendengar, bahkan berani melawan kultur dominan yang menindas, Roh Kudus sesungguhnya tengah berbicara melalui bahasa lidah Anda. Dan itu bahasa cinta kasih Allah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang saya siapkan untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Monggo kalau mau kita diskusikan. Terima kasih, Boksu, memberikan pencerahan di dalam banyak hal. Ada banyak hal yang semoga tidak membingungkan. Membingungkan sih tidak, tetapi memang menantang kenyamanan. Bahwa ternyata bahasa itu bukan glosolali, tetapi ternyata bahasa Aram dan bahasa Yunani gitu. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Pendeta Yoas tentang hari Pentakosta, dan tadi Pendeta Yoas menekankan pada saroh itu. Apa itu gitu. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang lebih dipertegas, kami persilakan. Ini kabar baik atau kabar buruk buat Anda?
Pak Gunawan gimana Pak Gunawan? Kabar baik atau kabar buruk bagi Pak Gunawan? Kabar Kabar baik lah. baik, Pak Jarwo, Pak Yos. Jadi nggak minder lagi kalau nggak bisa bahasa lidah gitu. Ya bahasa Indonesia aja kita belepotan Mas. Pak Jarwo mau komen, Pak Jarwo boleh. Pak Krisna, monggo Pak Krisna. Pak Gunawan terima kasih. Kalau saya tadi refer ke hanya spesifik di sini ya, di apa kisah 2 ini dari ayat 1 itu, justru di sini saya nggak melihat sama sekali yang namanya bahasa roh itu yang diartikan sekarang itu oleh gereja-gereja tertentu yang bahwa bahasa yang tidak dimengerti orang. Kalau saya nggak ngelihat sama sekali, karena di sini justru jelas bahwa saya baru tahu bahwa di antara semua kan ada orang dari Kirene itu Afrika Utara, Kapadokia, Pamfilia, semua itu kan Asia Minor kan. Dan jadi kalau dikatakan tempatnya itu memang dari Mesopotamia, mungkin sekarang Irak, dia ke arah Turki, ke Yunani, sampai Kreta, bahkan dari Roma kan. Jadi semua itu nanti itu daerah yang mungkin yang sebelah barat itu yang dilayani oleh Paulus nanti kita lihat di Kisah Para. Iya. So, di situ saya nggak saya baru tahu bahwa hanya Aramaik dan Ibrani atau Yunani dengan Ibrani. Tapi saya nggak tahu apakah orang-orang Kirene punya bahasa sendiri daerah di situ ya. Tapi dari semua ini tidak sama sekali tidak ada message yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan mereka yang menerima Roh Kudus itu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang di situ. Mereka paham, cuman bukan bahasa kami, bahasa orang sana. Nah, yang kemudian Pak Yos tadi jelaskan, ternyata kemungkinan besar hanya ada 2, yaitu Ibrani yang dianggap bahasa kudus kalau di Bait Allah, tapi karena orang itu datang dari daerah-daerah yang dikuasai yang berbahasa Yunani atau dari timur dari Aramaik, sehingga mereka menggunakan 2 bahasa itu. Justru di sini menurut saya jelas sekali di sini tidak ada yang diartikan bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh orang. Itu sih pandangan saya. Ya. Terima kasih Pak Krisna. Boksu mau nambahin? Enggak. Oke, mantap. Mengulas saja tadi ya dari yang disampaikan ya. Saya juga terus terang bagaimanapun juga tercerahkan gitu. Saya tadi berpikir tentang yang 1-2 tadi, bahwa ada mereka memang ngomong bahasa yang tidak dipahami. Mereka ngomong sesuatu bahasa tertentu lalu dipahami dalam bahasa mereka gitu ya. Bahasa lain-lain itu yang tidak dilihat. Silakan Boksu. Prinsipnya itu adalah inkarnasi. Bahwa Allah yang tak terpahami itu menjadi dipahami dengan menjadi manusia biasa seperti kita. Kecuali dalam hal dosa ya. Jadi Allah itu selalu mengadaptasi dirinya yang maha itu, lalu beradaptasi ya, akomodasi namanya kalau Calvin mengatakan, supaya dipahami. Dan itu menjadi prinsip penerjemahan Alkitab. Kenapa Alkitab ini harus diterjemahkan? Berdosalah kita kalau kita nggak menerjemahkan Alkitab, supaya bisa dipahami dengan bahasa si pendengar. Dan itu yang kemudian membuat Gereja Katolik juga mengambil sikap luar biasa pada saat Konsili Vatikan yang kedua, yang tadinya pakai bahasa Latin, lalu orang-orang yang nggak bisa bahasa Latin itu ya ngomong ndelongep tok, ndelongep tuh ngomong apa. Sekarang, homili atau bahkan ibadah disampaikan dengan bahasa lokal. Gitu. Itu prinsip dalam Kristen karena inkarnasi. Firman itu menjadi manusia. Begitu. Terima kasih, Boksu. Ada pertanyaan di chat Boksu. Saya bacakan dari Bang Maruli nih. Apakah gereja mula-mula juga merayakan Pentakosta? Dan jadwalnya mengikuti kalender apa ya, Pak? Kalau kalender Yahudi, apa kita juga kita gunakan hingga sekarang? Wah, ini saya nggak bisa jawab. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya bukan ahli liturgi, nanti saya cariin ya. Daripada saya sok tahu tiba-tiba salah gitu. Ya, ini pertanyaan menarik. Dugaan saya tentu setelah peristiwa Pentakosta ini, maka peristiwa itu dirayakan terus begitu. Sama seperti setelah Paskah bangkitan Yesus, maka mereka beribadah pada hari pertama ya. Tapi
banyak sekali tulisan Bapak Gereja. Nah, kalau ini saya tahu persis. Banyak sekali tulisan Bapak Gereja yang mengacu pada Pentakosta sebagai turunnya Roh Kudus. Itu mungkin bisa implisit mengandaikan bahwa mereka merayakan Pentakosta. Tapi saya nggak tahu persis soal liturgi atau tahun gerejawi kalendernya begitu. Terus, tapi kalau melihat persamaan momennya bahwa Pentakosta itu 50 hari setelah Pesak dan sebagainya, bukannya memang jadwal itu yang dipakai sebagai perayaan dengan makna lain, bukannya begitu maksud? Oh, kalau 50-nya iya, namanya juga Pentakosta kok. Enggak, artinya kan apakah itu seturut dengan Yahudi? Kayaknya ya tetap iya kan maknanya. Iya, kalau itunya iya. Karena kalender yang kita pakai ini baru abad yang ke berapa ya? Sebelumnya ya memakai kalender mereka. Ini kan orang-orang Yahudi ya. Gregorian sekarang ini baru abad, saya pelupa angka-angka. Begitu Pak Maruli. Mohon maaf saya nggak bisa, nanti saya coba carikan. Tapi ya tentu memakai kalender Yahudi karena mereka orang Yahudi ya. Makasih Pak, bagaimanapun. Terima kasih Bung Su. Demikian Bang Maruli. Pertanyaan berikutnya Bung Su dari Pak Fatir. Malam Pak, mengenai bahasa roh yang dikaitkan dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu, apakah sebelum Roh Kudus turun di hari Pentakosta, semua murid sudah memiliki Roh Kudus? Dan mengenai Pentakosta di gereja GBI, ada sering dikatakan Pentakosta ketiga. Pertanyaannya, ada berapa kali sebenarnya Pentakosta itu? Terima kasih. Hanya satu. Sebagai sebuah peristiwa, itu hanya satu ya. Yaitu yang terjadi di situ itu. Kenapa muncul konsep Pentakosta yang kedua dan yang ketiga? Itu karena pada awal abad yang kedua, ke-20, awal abad 20, tahun biru, pada abad yang ke-20 lah ya. Itu khususnya tahun 1906 ya. Itu di Azusa Street itu di Los Angeles tuh ya. Itu ada rumah makan Jepang enak tuh dekat situ tuh. Itu terjadi kebangkitan atau kebangunan rohani besar-besaran yang konon dipercaya sebagai kebangkitan gereja Pentakostal. Ya. Dipimpin oleh William Seymour, seorang penginjil atau pengkhotbah kulit hitam gitu. Itu awal mula katanya, walaupun sebelumnya sudah ada ya. Itu kedua. Lalu ada pendeta Indonesia dan dia sebenarnya mengikuti satu pendeta di Amerika yang mengatakan ini saatnya Pentakosta ketiga begitu ya. Tapi nggak ada landasan Alkitabiahnya untuk mengatakan bahwa itu memang Pentakosta kedua, ketiga. Kita hanya mengatakan satu peristiwa Pentakosta begitu ya. Nah, dengan turunnya Roh Kudus ini tidak ingin dikatakan bahwa Roh Kudus sebelumnya tidak berkarya ya. Ini harus hati-hati kita. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas yang bahkan sudah berkarya bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dia ikut berkarya dalam penciptaan bahkan. Kalau kita membaca Kejadian 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itu roh yang sama yang kita bicarakan di Kisah Rasul. Itu bayangannya seperti induk ayam yang mengerami, ya. Mengerami telur sampai muncul kehidupan. Makanya roh selalu dilihat sebagai pemberi kehidupan begitu. Nah, orang yang dipenuhi roh itu apakah baru Pentakosta? Ya enggak. Ayo, siapa yang tahu orang pertama siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Besaliel. Ada satu ini. Kalau Anda lihat di Keluaran, Bapak Ibu Saudara ya. Di Keluaran 31, di Keluaran 31 itu mari kita lihat Keluaran 31
Besalio. Keluaran 31 mengatakan begini, saya share screen ya. Ini menarik sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi ini orang pertama yang dicatat dipenuhi roh Allah. Tapi enggak lalu berbahasa lidah atau membuat mukjizat, enggak. Tandanya apa? Ya, punya keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata. Nah, ini ayatnya kalau Anda koleksi batu akik itu ayatnya ini ya. Supaya ditata untuk mengukir kayu. Jadi tukang. Bezaleel ini tukang. Dan ini orang pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu. Dicatat dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Pak Yos. Demikian Pak Fatir. Ada pertanyaan? Saya tambah Pak. Ibu sebentar ya. Saya pertanyaan Arthur ya. Nanti setelah itu Bu Tili. Pak Yos, saya tertarik dengan ayat 13. Saya mau tanggapi sedikit. Saya mau tanggapi. Oh, yang Silakan. tadi. Silakan. Iya, Bu Tili silakan. Silakan. Bu Tili silakan nanggapin. Halo. Tinggal dulu ya Bang Zul. Saya bacain pertanyaan dari Arthur ya. Bu Tili, belum open mic kali? Sudah. Tapi Ibu bisa dengar kami. Bapak Pendeta Yos, selamat malam. Iya, Ibu malam, Bu. Tili. Iya. Saya cuma mau tanggapi kuasa roh yang Bapak terima malam ini itu menjelaskan mengenai Putus-putus, Bu. Pak. Sudah. Sorry, putus-putus, saya nggak Saya dengar. dengar, oke. Ah, Kalau saya tanggapi ah, ah. kuasa roh yang Bapak dapat malam ini dari Tuhan, kita dapat mengerti atas penjelasan Kudus turun kepada Bapak, dan tapi Bapak menjelaskan itu cukup jelas Bapak jelaskan buat kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu saya minta mengenai kuasa roh atau keturunan Roh Kudus itu. Jadi dengan bahasa Indonesia aja, enggak usah dengan bahasa Ibrani, bahasa sederhana yang Bapak sampaikan itu sudah dimengerti oleh kita. Untuk itu saya Ibu Teli mengucapkan banyak terima kasih karena penjelasan Bapak cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tili. Terima kasih. Jadi Bu Tili mengatakan Boksu juga sedang menerima Roh Kudus. Oh, kita semua yang percaya pada Kristus menerima Roh Kudus. Ya. Saya bacakan pertanyaan dari Arthur, Boksu. Saya tertarik dengan ayat 13. Sindiran bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Apakah ini terkait dengan teori bahwa mereka berbicara dengan bahasa rendahan itu, bukan dengan bahasa Ibrani seperti yang diharuskan saat itu? Mari Boksu. Iya, jadi para penafsir yang memakai teori diglosia ini mengatakan bahwa mereka ini sedang mabuk anggur ini ya. Orang yang mabuk anggur itu orang yang kemudian ngomongnya kacau gitu lah. Ngomongnya nggak diatur dan terlalu berani, di siang bolong begitu ya. Dan itu yang disangkakan kepada para murid itu ya. Begitu. Kok berani-beraninya sih di dekat bait Allah mereka tidak memakai Leshon Hakodes atau bahasa malaikat, bahasa kudus yaitu bahasa Ibrani, tapi malah memakai bahasa Yunani atau Aram begitu. Jadi bukan soal bahwa ini mereka meracau nggak sadar begitu ya, tapi seperti orang mabuk, tapi mabuknya tuh mabuk anggur, bukan mabuk vodka gitu lah kira-kira. Anggur manisnya anggur yang membuat sadar tapi kayak sok berani begitu loh. Ini kan orang-orang rendahan ini gitu. Begitu Bung Arthur yang bisa saya jawab.
Terima kasih, Pak Yos. Berikutnya dari Adri Darman. Bagaimana menjelaskan 1 Korintus 14 ayat 2 dan 14 ayat 4a? Seolah roh dimengerti sebagai komunikasi kepada Allah, tidak kepada manusia. Seseorang dengan Tuhan. Bagaimana, Pak Su? Nah, ini menarik kemudian. Karena ini kan PA khusus untuk kisah ya. Jadi saya memang nggak membahas 1 Korintus ya. Tapi teori ini atau pemahaman diglosia ini bisa diterapkan untuk 1 Korintus. Nah, ini penjelasannya panjang nih. Ini kita butuh satu sesi khusus nih. Persoalannya adalah begini, Korintus itu nggak di tengah-tengah sini nih. Nah, ya. Kan apa namanya Pentakosta itu terjadinya persis di tengah-tengah ini, sehingga dari Persia datang, dari Barat datang. Tapi di Korintus itu kasusnya beda. Korintus itu ada di mana? Di sini, di Barat. Jadi mayoritas mereka berbicara bahasa apa? Yunani, ya toh? Nah, jadi kasusnya beda. Bedanya di mana? Nah, ini bedanya. Jadi apakah bahasa yang dipakai di Kisah Rasul 2 itu dipahami, dikenali oleh pembicara nggak? Ya, di Korintus iya juga. Jadi yang ngomong bahasa lidahnya itu ya, Pak, yang ngomong itu paham nggak? Iya juga. Jadi sama. Tapi soal yang disebabkan oleh bahasa apa? Apa isunya? Masalahnya itu apa? Masalahnya di Kisah Rasul itu pemakaian diglosia dan bukan bahasa Ibrani, bahasa Kudus. Di 1 Korintus lain. Yaitu ingat 1 Korintus ini bahasa yang dipakai di sini ya bahasa Yunani. Tapi yang datang ke sana itu adalah orang dari negara lain, kemungkinan besar dari orang-orang yang berbahasa Aram. Datang ke sini lalu sok-sokan pakai bahasa Aram gitu loh. Jadi bahasa nggak diterjemahkan. Itu sebabnya Paulus berkata kalau ada orang berbahasa lain yang kalian nggak mudeng, itu mestinya orang itu ya udahlah ngomong sendirilah sama Tuhan gitu. Ya. Nah, konteksnya juga beda. Kalau Kisah Rasul ini kerumunan Yahudi di Bait Allah, di sekitar Bait Allah Yerusalem, yang 1 Korintus ini di kota pelabuhan berbudaya Yunani. Jadi memang sudah Yunani. Maka yang di kisah ini nggak ada keharusan menerjemahkan karena itu ada murid yang berbahasa Aram, ada murid yang berbahasa Yunani. Jadi yang berbahasa Aram mudeng, yang berbahasa Yunani juga mudeng, nggak perlu diterjemahkan. Lah ini semuanya bahasa Yunani ya. Lalu ada orang yang datang dengan bahasa asing yang tidak dipahami sehingga mestinya harus diterjemahkan. Tapi tidak diterjemahkan. Gitu. Jadi kata menafsir bahasa lidah itu artinya menerjemahkan bahasa lidah. Nah, jadi di Kisah Para Rasul itu mereka nggak pakai bahasa lokal loh, yaitu bahasa Ibrani. Tapi di 1 Korintus mereka pakai bahasa lokal, yaitu bahasa Yunani. Jadi bahasa apa yang bermasalah yang sedang dipersoalkan di Kisah Rasul ini yaitu bahasa Aram dan Yunani. Tapi di Kisah Rasul ya di Yerusalem. Kalau di Kisah Rasul itu bahasa lain apa yang dipersoalkan yaitu bahasa selain Yunani. Mereka nggak mudeng gitu. Dan karena itu Paulus berkata buat mereka yang nggak mau atau nggak bisa bahasa Yunani, bahasa lokalnya Korintus ini, udahlah. Tetaplah beribadah untuk diarahkan kepada Tuhan saja. Begitu. Ya. Sementara kalau yang di Kisah Rasul itu jelas didengarkan oleh semua orang. Ini yang mendengar audiensnya adalah manusia. Begitu. Nah ini penjelasannya bisa lebih banyak. Saya merangkum aja karena menebak pasti ada yang bertanya soal 1 Korintus ya. Dan ternyata tebakannya betul. Iya, tapi perlu sesi khusus untuk itu. Tapi teori itu tetap bisa dipakai, gitu. Ayo, As. Ya.
Pak Krisna silakan. Boleh ya? Ya. Tapi bagaimanapun saya pikir Pak, karena kita udah bicara tadi yang di Kisah Rasul bahwa ada 2 bahasa yaitu 3 ya, Ibrani Yunan. Tapi kan mau nggak mau kita refer ke 1 Korintus 12 ayat 10. Di situ 1 Korintus 12 di situ saya baca di sini kalau dalam bahasa Indonesia kan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, justru pertanyaannya apa ada bahasa roh itu? Bahasa roh itu seperti apa? Karena tadi dikatakan bahasa roh seakan-akan ada bahasa roh itu benar tuh bahasa yang tidak dimengerti orang. Karena kalau di 1 Korintus 12:10 bahasa roh ini diterjemahkan kalau saya refer ke King James Version, dia dikatakan to another different kinds of tongue. Nggak ada kata-kata spirit kan, like spirit tapi different kind of tongue. Tapi dalam bahasa Indonesia dinyatakan bahasa roh. Padahal di Kisah Para Rasul tadi bahasa 12 ayat berapa, maaf? Sorry? 12 ayat? Ayat 10 bagian terakhirnya. Oh iya, oke. Kan dikatakan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Di sini digunakan bahasa roh. Sedangkan di Kisah Para Rasul dalam bahasa-bahasa lain. Tapi kalau saya refer ke King James Version, bahasa roh di Korintus ini diterjemahkan sebagai different, saya nggak ngerti tuh, different-nya dicetak miring, different kinds of tongue. Dan di dalam Kisah Para Rasul, bahasa-bahasa lain ini diterjemahkan with other tongue. Jadi nggak ada kesan roh gitu, roh yang mungkin orang sekarang menganggapnya bahasa yang tidak mengerti. Tapi kalau saya refer ke Pak Yowas tadi di 1 Korintus 12 dikatakan kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, pertanyaan saya, roh ini di sini apa maksud bahasa yang lokal atau gimana? Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi artinya kalau saya anggap tuh bahasa yang roh itu dianggap bahasa yang dipakai seperti tadi dikatakan di Korintus, yang harus ada yang tidak dimengerti, seharusnya ada orang yang menafsirkan bahasa Yunani ya waktu itu kepada orang yang lain supaya mengerti. Apa begitu pengertian? Ya, oke. Yang pertama, LAI sebenarnya menerjemahkannya kurang tepat. Karena dalam bahasa aslinya itu hanya dipakai kata glosson. Ya. Glosson alo. Jadi tidak ada roh di sana. Iya. Tidak ada roh. Karena itu sebenarnya bahasa dah. Glosson itu lidah. Lidah itu artinya apa? Bahasa. Karena orang... Iya artinya. Kenapa? Kalau glosolali artinya apa? Kan mereka sebut bahasa itu glosolali. Itu glosolali itu... Ya, glosson itu lidah. Ya. Bahasa lidah. Berkata dengan lidah gitu loh. Kan Anda ngomong dengan lidah kan? Nah, jadi... memang benar ada orang-orang Bapak pernah nggak lihat orang yang memang dikaruniai kemampuan untuk berbahasa dalam banyak bahasa begitu ya, tapi itu ya bahasa biasa begitu. Iya, supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan. Betul begitu. Tapi ini bukan lalu secara supernatural saya ngomong bahasa Indonesia lalu didengar begitu ya, bukan seperti itu. Tapi ya orang yang memang dikaruniai kemampuan berbahasa banyak sekali. Itu karunia dalam konteks Korintus ya, konteks Korintus. Demi apa? Demi penginjilan. Setuju, Pak. Ya. Begitu, Pak. Jadi semoga ini kan terjemahan Alkitab sedang diperbaiki ya. Setelah berapa puluh tahun? 50 tahun lah. 50 atau 40 tahun ada nanti TB2, semoga itu tidak lagi diterjemahkan bahasa roh gitu karena itu membingungkan. Pak Iwas mau nanya satu hal, Pak Iwas. Yeah. Selama ini kan kita pakai ya, kita orang Indonesia pakai bahasa Alkitab LAI kan, yang beberapa kali saya dengar termasuk dari Pak Iwas penerjemahannya kurang akurat gitu. Selama ini karena kita nggak mungkin secara umum mengerti bahasa Alkitab dari aslinya Yunani, mau nggak mau kita ke King James Version lah saya. Yang kita anggap ya kita rata-rata bisa ngerti bahasa Inggris, yang kita anggap lebih akurat daripada penerjemahan LAI. Nah, menurut Pak Iwas gimana? Apakah kalau
Alkitab LAI ini kurang jelas. Kita refer ke King James Version, apa sudah cukup bagus atau enggak gitu loh. Ya, jadi gini, Alkitab itu harus diterjemahkan, ya. Penerjemahannya itu ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu ekstrim yang literal. Nah, saya tulis saja. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim yang literal. Sedapat mungkin memakai bahasa aslinya begitu ya. Literal. Makin literal makin susah dipahami. Nah, ekstrim yang lain, kutub yang lain adalah dinamis. Dinamis itu artinya sedapat mungkin bisa dipahami oleh umat. Dan karena itu penerjemahannya nggak harus persis seperti apa namanya aslinya begitu. Tapi maknanya yang penting. Nah, kebanyakan kebanyakan terjemahan yang dipakai untuk ibadah itu adanya di tengah. LAI itu kira-kira di sini agak ke kiri dikit, LAI itu. Nah, maka demi supaya bisa dihayati oleh umat ya beberapa hal harus ditafsir supaya dipahami. Begitu. NIV itu kira-kira lebih ke kiri dikit daripada LAI. King James itu mentok di sini. King James Version itu di sini. Yang paling mentok ke kanan itu namanya The Message. Ya, kalau The Message. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya di sinilah kira-kira BIS bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Tergantung keperluannya. Persoalan dengan King James, nah ini banyak orang-orang fanatik King James ya. King James ini memakai ditulis paling kuno sekali ya. Tapi teks asli yang dipakai by the way, LAI sendiri juga pakai teks asli ya. Jadi jangan bayangkan LAI itu lalu pakai King James untuk ke Indonesia, enggak. Ke teks asli. Tapi setelah King James Version ini diterjemahkan, itu kemudian muncul penemuan-penemuan teks-teks asli yang lebih kuno lagi daripada yang dipakai oleh King James. Makanya kemudian muncul New King James Version untuk mengoreksi beberapa problem yang muncul di King James, karena King James ini memakai manuskrip yang ternyata sesudah itu ditemukan yang lebih kuno lagi begitu. Jadi King James memang lebih harfiah gitu. Begitu Pak Krisna. Makasih, Pak. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi boleh aja pakai King James atau saran saya New King James Version. Saya tadi refernya New King James sih. Ya. Dan bahasanya masih bahasa malaikat gitulah yang kita kadang nggak ngerti. Jadi New King James Version itu mencoba untuk dua hal. Yang pertama memakai manuskrip yang lebih tua ternyata yang ditemukan kemudian, dan memodernisasi bahasa yang sudah tidak dipahami. Cuman tadi ada satu kata yang saya masih bingung kenapa dia menggunakan kata different kind of tongue-nya, different-nya dicetak miring. Lainnya enggak itu karena kata itu tidak ada di teks aslinya, Pak. Oke. Jadi lagi-lagi ini Nah ini 1 Korintus kelihatan ya, Pak ya? 12 ayat 10 ya. Bagian akhirnya udah mau ke ayat 11. Ya. Heteros itu banyak. Differnya nggak ada, artinya memang aslinya nggak ada. Banyak genos itu jenis, banyak jenis bahasa, glosa. Oke, terima kasih. Tapi diverse-nya nggak muncul. Ini kalau kita klik apa ini? Muncul. Merindukan Tuhan. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Yowas. Demikian, Pak Krisna. Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Pak Yowas selalu mengingatkan kepada saya, jangan ngepasin jam 9. Kalau nggak ada yang tanya, ya sudah katanya. Mari Pak, silakan. Tadi Bang Maruli masih ada lagi pertanyaan. Iya. Maksud di Pak Yudi juga.
Bu Yudi, Bu. Oh, Bu Yudi, sorry. Sebentar. Saya bacain yang dari Pak Maruli. Oh, Bu Yudi dulu sebelum Pak Maruli. Oh, itu yang Ada ayat 12 ayat 10. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada ini TB2. Punya suntikan udah ya. tapi dulu sudah Belum diresmikan. Sudah dipakai bahasa lidah, bukan bahasa roh lagi. Ya, syukur. sudah dapat duluan. Kepada memberikan karunia dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain yang oke. Ini penjelasannya ya, ada pembaruan itu ya. Bu Yudi tidak bermaksud bertanya apa-apa kan? Memberikan penjelasan ini bahwa ada TB gitu ya, Bu? Ya, enggak sih, hanya maksudnya saya dapat itu dari CD yang saya beli di LAI, tapi sudah belasan tahun yang lalu belinya. Jadi sudah ada terjemahan itu. Nggak tahu kalau sekarang diperbaiki lagi, saya nggak tahu. Mereka mulai dengan TB2 Perjanjian Baru itu udah belasan tahun yang lalu, betul Bu? Iya. Tapi kemudian itu dikerjakan setelah itu PL. Yang saya juga nggak tahu TB2 untuk PB apakah diulang lagi, artinya ditinjau lagi begitu. Tapi nanti akan dalam waktu dekat, karena saya pembina Yayasan LAI, jadi saya tahu akan menjadi satu paket begitu. Nah, itu nanti pasti banyak yang marah-marah seperti dulu TB dipakai menggantikan terjemahan lama ya. Tapi ya kebutuhan sekarang anak-anak muda kita kan banyak yang nggak ngerti itu. Misalnya Daud menghampiri Batseba lalu mengandung, dihampiri aja mengandung. Misalnya itu apa itu? Begitu Bu. Jadi CD-nya tolong jangan dijadikan patokannya nanti kalau PL dan PB udah jadi satu, TB2 begitu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Maksud saya ngasih masukan ke LAI 40 tahun nggak berubah soal pertanggungjawaban. Alkitab tetap pertanggungan jawab. Edis baru pertanggungan jawab juga. 10 tahun, 80 tahun, 80-an saya ngasih. Terima kasih, Bu Yudi, terima kasih. Maksud terima kasih. Ini Bang Maruli. Saya dulu suka ikuti kebaktian beberapa aliran gereja Protestan dan juga Katolik. Gereja karismatik salah satu memberi contoh bahasa roh yang tidak dimengerti itu menjadi bunyi seperti wala. Itu tulisan Bang Maruli ini. Namun pengertian di kitab Korintus, bahasa roh itu tidak mengerti karena bahasa mereka menjadi beberapa bahasa. Bagaimana menurut Pak Yoas? Hal ini karena cukup populer bahwa bahasa roh, biasa dalam konteks ibadah penyembuhan, itu berbunyi wala gitu. Silakan, Bang Su. Iya, sebenarnya Paulus, saya berani memastikan bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak sama dengan apa yang terjadi atau yang diatur bahkan oleh Paulus di 1 Korintus. Kalau kita melihat 1 Korintus 14 ya ayat 26. Nah, ini kesimpulan dari dia membahas bahasa lidah ya. Jadi gimana nih sekarang? Nah, gitu kan. Ini kesimpulan kan. Gimana nih sekarang? Saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang, peraturan pertama, mempersembahkan sesuatu. Jadi tiap orang berpartisipasi. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh. Kenapa? Karena mungkin ada orang asing sehingga butuh dibahasai. Atau karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau ada orang asing yang nggak bisa ngomong bahasa lokal, ya terjemahin. Jadi juru bicara isyarat, juru bicara Inggris gitu. Ya. Tetapi semuanya harus digunakan untuk membangun. Itu prinsip pertama, peraturan pertama. 2, ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada orang lain yang menafsirkannya atau menerjemahkannya. Jadi diatur dan jangan banyak. Wah, sekarang kan sak gedung semua serentak lagi. Bukan seorang demi seorang begitu. Nah, gimana kalau nggak ada yang menafsirkannya? Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri.
dalam pertemuan jemaat. Ya sudahlah, nggak usah dipakai lah, nggak ada yang ngerti kok buat apa. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Begitu, dan seterusnya. Jadi saya dengan segala hormat, saya menghargai bagaimana mereka bertumbuh dalam pengalaman bahasa lidah mereka ya. Tetapi mari kita lihat bagaimana Alkitab sendiri, dalam hal ini kasus Korintus, Paulus mengatur bahasa lidah itu secara berbeda dengan praktek yang terjadi sekarang. Begitu Bung Maruli. Makasih Pak Juas, cukup jelas. Mas, demikian Bung Maruli. Bapak Ibu yang lain, jika masih ada tambahan sedikit Pak Jarwan dari saya. silakan Pak Gunawan. Pak Yowas, saya itu pernah dengar glosolalia itu bisa dilatih Pak Yowas. Ledak. Apa Ya benar tuh? ada kursusnya Pak. Ada ya? Ada. Kalau gitu nggak bener Pak Yowas. Ya buat meyakini. Gini Pak, gini. Pernah mendengar bagaimana gereja karismatik bahkan mengecam siapa? Saya kasih contoh, Pak Pariaji. Ya. Oh ya. Oh, pakai minyak urapan. Kalau saya minyaknya fresh care. Mualnya lagi kambuh. Pak Pariaji gitu ya. Wah ini sesat ini, pakai minyak urapan. Tapi ya buktinya ribuan orang ya masih tetap percaya dan ikuti. Jadi kita ngomong itu sesat atau nggak sesat, kalau ada orang yang percaya ya mereka benar buat mereka. Benar Ya buat toh? Ya toh? Jadi tidak ada gunanya juga kita mengatakan itu sesat atau enggak, karena toh ada orang yang juga mempraktekannya begitu. Nah, yang berguna buat saya sekarang adalah bagaimana memberi pengertian kepada kita yang cenderung dibuat minder atau direndahkan karena nggak bisa mengatakan itu, ya, dengan sebuah tafsir yang bertanggung jawab secara alkitabiah, bahwa kita memberi kita kemungkinan untuk melihatnya secara berbeda, yaitu bahwa enggak, ini bahasa biasa kok. Begitu Pak. Ya. Jadi ya boleh aja mau mengatakan mereka sesat, tapi nggak ada gunanya juga begitu Pak Gun. Pak Gunawan. Mau ikut latihan boleh ya Pak? Pak Yowas, ya? Early bird 50. Raba gitu. Yang saya dengar tuh, yang sering saya dengar sikar raba-raba gitu. Iya kayak gitu. Kalau kata Bang Maruli, wala Pak. Ada yang bilang sandal lawas. Ya, mari kita tidak memperpanjang supaya kita tidak dituduh menghina Roh Kudus. Bapak Ibu masih ada lagi? Waktunya masih panjang. Nih, Pak Krisna silakan. Nah, saya sih mau hanya berpandangan aja ya. Ya. Gini, di satu sisi kita harus menyatakan seakan-akan gini, ya sudahlah, itu pandangan mereka, kita hargai pandangan mereka. Memang mungkin sampai titik tertentu ya kita, ya artinya GKI, saya nggak bilang GKI, tapi gereja yang percaya bahwa dengan apa yang kita pahami sekarang, bukannya sampai titik tertentu kita tidak bisa menyatakan ya sudah, you benar saya benar gitu loh. Karena ada titik yang kita meyakini Anda salah gitu loh. Kenapa kalau Anda salah, kita harus mengatakan demi kerukunan ya sudah, kita terima, Anda ada, saya ada. Karena saya melihat di sini ada waktu saya pernah dengar seminar mengenai gereja-gereja apostat apa ya, gereja modern Kristen liberal ya. Dia pelan-pelan mengarahkan bahwa LGBT itu kan benar. Dia kan tidak mau lahir seperti itu. Kita nggak boleh begitu. Demi cinta kasih itu gitu sehingga dikatakan benar gitu loh. Nah, apakah dalam posisi itu gereja yang kita ini ya bisa mentolerir? Bukan kita mempersekusi ya, tapi menyatakan pandangan ini salah gitu loh. Iya. Atau kita bilang demi cinta kasih, demi kedamaian, ya sudah, itu bisa ada benar gitu. Bagaimana tuh? Itu agak sulit tuh. Karena lama-lama ada hal tertentu yang kita tolerir terus. Nah, yang susah kan kalau kita tolerir terus,
yang generation ini melihat, oh bener ya gitu loh. Karena saya pernah waktu itu ngikutin podcastnya Dika itu antara remaja dengan Boni. Mereka bertanya mengenai itu LGBT terus, seakan-akan ada kebenaran di situ. Dengan saya bahaya kalau dibiarkan gitu loh. Maksud itu pandangan saya sih, nggak tahu bener apa enggak. Begini Pak, cara kita melihat doktrin ya, itu kita harus melihat ada perbedaan lapisan kepentingan. Ada yang sangat mendasar fundamental yang nggak bisa ditolerir, ada yang sangat ecek-ecek. Kalau ini ada satu bangunan rumah lantai 7 yang membuat bangunan ini kokoh apa? Fondasinya. Fondasi. Dan fondasi iman Kristen itu apa? Trinitas dan inkarnasi. Ini fondasi iman Kristen. Jadi kalau sudah menyangkut Trinitas dan dualitas dan inkarnasi, orang berkata lain, "Wow, saya lawan, Pak. Saya bilang salah ya salah." Gitu. Ya. Ini kalau terkait dasarnya. Ya. Oke. Nah, di atasnya dibangun bangunan lantai 1 ini penting. Misalnya apa? Keselamatan. Misalnya kalau ada yang mengatakan keselamatan karena kasih persembahan banyak, wah itu saya lawan juga gitu. Tapi tidak ngotot sampai ludah saya keluar-keluar kalau bicara soal Trinitas dan inkarnasi. Di atasnya ada yang penting tapi nggak sepenting nomor 1. Makin ke atas itu makin nggak penting. Oke. Dan celakanya makin ke atas ini makin beragam. Makin macam-macam. Dan celakanya, ini banyak kecelakaan ini malam ini. Celakanya, banyak macam-macam ini yang paling bertanggung jawab itu adalah kelompok Protestan. Nah, maka sikap saya adalah kalau itu menyangkut hal-hal yang lantai 4, 5, 6, 7, ayo wis cincailah gitu, daripada musuhan lalu mau dibilang ya udah itu pandanganmu, aku nggak menerima gitu ya, atau ini bahkan lantai 7 ini mau dibuat agak guyonan dikit ya nggak usah tersinggung lah begitu. Tapi hati-hati, makin ke bawah ini makin hati-hati gitu. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut dasar, wah ini dasar iman kita. Nah, bahasa lidah ini level berapa itu kira-kira? 8. Kalau kita mati-matian mengatakan itu pokoknya harus salah ya, salah benar. Itu seolah-olah kita letakkan ini di dasar atau bahkan nomor 1, dan saya nggak setuju begitu. Begitu cara berpikirnya begitu, Pak. Betul, saya sih setuju. Makanya saya bilang kita tidak mempersalahkan. Cuman yang menjadi pertanyaan, kita jemaat yang secara kebetulan kita ikut Patibulum, ada penjelasan gini. Tapi kalau di khotbah seperti biasa gereja hari Minggu itu, yang rata-rata kebanyakan mayoritas ikut, apakah mereka tahu yang ini sampai di level berapa? Kan belum tentu tahu. Sedangkan saya pun saya ngerti cara berpikirnya Pak Joas, tapi dengan melalui kesempatan Patibulum ini kita bisa menggali kan, ini tuh maksudnya. Tapi bagi yang enggak, mayoritas jemaat kita di sini ada berapa? 71 orang dari berapa ribu kan? Kan mereka bukan berarti mereka terus ada di GKI, banyak dari termasuk anak saya ke GBI, ke begitu, tapi akhirnya mereka kembali ke GKI, ke pandangan GKI lah. Tapi banyak seperti itu, dan di luar itu mereka anggap itu kebenaran. Jadi kalau udah anggap kebenaran ya mereka masuk bisa sampai nyentuh ke level tadinya mungkin 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Dimana kita waktu pertama melihat, itu level 7 nggak apa-apa, nggak penting. Tapi lama-lama ada hal-hal yang baru yang menyentuh sampai itu. Mungkin dari antara bahasa lidah dan LGBT levelnya udah beda itu. Ya. Ya itu, jadi itu yang maksud saya. Ya saya paham soal itu ya. Dan karena itu tugas Anda, gini loh, semua nggak bisa dibebankan ke gereja kan ya, karena setuju. Cuma seminggu sekali ya. Kan tugas orang tua untuk dengan kesadaran leveling tadi itu sadar apa, jadi bangunlah fondasi yang penting itu. Dari situ maka bisa dibangunlah
bangunan yang lebih kokoh begitu. Setuju. Tapi dalam kenyataannya di Protestan ini kan kalau Katolik offset Pak, Katolik offset, semua itu ada ajaran gerejanya ada, jadi nggak akan ada masalah. Protestan ini loh yang masalah. Makanya saya Justru selalu masalahnya berolok kita ini Protestan. pelesetan ya. Kita Atau- jadi sumber masalah sebenarnya. Jadi. Iya. Iya. Tahu ada berapa denominasi gereja di dunia sekarang? Iya, itu dia. Makanya waktu yang minggu lalu saya tanya, kok ada Metodis, ada Presbyterian, Ada Apostle, 50 banyak sekali. ada 55.000 Hmm. dan mayoritas Protestan. Protestan, iya itu. Nah, makanya kalau satu ayat dibaca 10 orang Protestan muncul 11 tafsiran, Pak. Lalu kalau nggak cocok, bikin gereja, pecah lagi gitu. Apa ya mau begitu terus gitu. Kalau satu ayat dibaca orang Katolik muncul berapa tafsiran? Ya 11 juga. Tapi begitu mereka mau pecah, Romo datang. Ini ajaran gereja. Beres. Ya toh? Nah, jadi leveling tadi itu penting buat kita untuk jangan habiskan energi untuk hal-hal yang memang tidak substansial begitu. Buat saya bahasa lidah ini mau yang kriptolali atau apa itu nggak esensial. Yang esensial apa? Roh Kudus bekerja memberitakan Yesus Kristus melalui orang-orang ini begitu. Setuju, Pak. Tentang keselamatan itu gitu. Setuju tuh. Ya. Jadi jangan habiskan energi lah begitu untuk ya. Tapi fokuskan pada yang substansial, yang fundamental. Gitu. Hanya itu Pak maksud saya. Ya. Terima kasih. Itu sebabnya untuk menghindari supaya energi nggak habis, saya males kalau harus berdebat lalu harus sampai wah salah itu bahasa ya wis lah. Mari kita fokus pada yang paling penting begitu. Kalau nggak habis loh Pak energinya Pak, saya aja yang mengkhususkan diri di bidang kayak begini capek kalau ngurusi gitu. Maksudnya ini ada pertanyaan dari Bu Indri yang saya agak nggak terlalu nangkep nih di Patibulum yang mana gitu ya. Di pembahasan Patibulum sebelumnya ada pembahasan tentang mengartikan mukjizat menjadi peristiwa biasa. Apa bisa penjelasan ketiga ini dianggap seperti ini? Tidak. Kita harus sadar gini. Mukjizat adalah mukjizat. Tapi kita harus paham apa itu mukjizat. Mukjizat ya, miraculum dalam bahasa Latinnya, itu adalah hal-hal yang mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Karena melawan hukum alam, karena melawan rasionalitas, karena melawan kebiasaan tiba-tiba ya itu apapun yang mencengangkan yang Allah kerjakan itu disebut mukjizat. Persoalannya kita ini nggak fair dengan apa yang Allah kerjakan. Menurut Anda, kalau Allah menyembuhkan seseorang dari sakit kanker dengan operasi, dengan Allah menyembuhkan seseorang dari sakit kanker dengan doa, yang mukjizat yang mana? Mestinya kita harus fair untuk berkata bahwa dua-duanya karya Allah dan ini mencengangkan. Luar biasa loh. Cancer yang membuat orang sudah menyerah tiba-tiba kemudian ada temuan-temuan terus ya. Dan itu dari Tuhan nggak? Dari Tuhan. Kenapa kita nggak fair pada Tuhan mengatakan ini mukjizat yang ini bukan? Begitu. Jadi saya sangat percaya pada mukjizat, ya. Tapi saya sangat tidak percaya jika kita bisa membatasi apa itu mukjizat. Begitu. Itu jawaban saya. Jadi dalam kasus yang ini kan teorinya kayaknya biasa ya, bahasa biasa. Ini mukjizat ini. Karena Roh Kudus mengubah hati orang ayam kampung ini yang penakut ini berani berkata-kata.
Itu sama mukjizatnya dengan setelah peristiwa ini Petrus kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh itu kan. Ya. Emas dan perak tidak kupunya. Mas, Intinya apa? Yesus yang diberitakan. Mari, Pak Yas, demikian Bu Indri. Ini ada pertanyaan dari Pak Yosef. Belum kelewat sih Pak Yosef. Cuman saya nggak menemukan pertanyaannya ini. 1 Korintus 14 ayat 39 itu kan membahas tentang roh ya. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat dan janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Wes, tak bacain Pak Yosef. Pertanyaan jenengan apa? Enggak, aku hanya pendapat aja sih Pak. Ya. Nggak apa-apa, saya pikir lewat ya. Itu kalau Enggak, belum dibahas itu. Apa maksud Pak Yosef menampilkan ini gitu? ya kan tadi ada bahasa roh menurut ini dan itu. Pendeta Joas pun juga nggak usah lah, itu banyak energi yang terbuang gitu kan ya. Ya sudah, kalau memahami saya cuma itu dapat karunia sudah jalan. Sepanjang mereka yang mempercayai Yesus itu tidak mengata-ngatai meskipun dari latar belakang yang berbeda. Nah itu sih menurut saya. Demikian, mohon penegasannya kalau boleh dari pendeta. Ya, saya setuju Pak. Saya hanya bisa menyetujui yang Bapak katakan tadi. Bungkus. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lain masih adakah? Tapi bentar. Tapi ayat ini juga ingin mengatakan satu hal ya. Ada gradasi kepentingan ini. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat. Iya, tapi untuk nubuatnya mereka ada sendiri memang. Jadi itu lebih unggul daripada bahasa roh, bahasa lidah begitulah kira-kira. Tapi kalau ada yang bisanya bahasa lidah, ya udahlah. Gitu. Itu sih Pak. Makasih. Ya, terima kasih Bungsu. Demikian Pak Kris. Bapak yang lain, mari. Saya boleh Pak Jarwo. Monggo Bu Sri. Selamat malam Pak Yoas. Selamat malam. Pak Yoas bisa menjelaskan di 1 Korintus 14 ayat 22. Oh ini PA-nya jadi 1 Korintus ini. Iya nggak apa-apa. Ini tentang bahasa roh ya. Dikatakan bahwa karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Apakah bahasa roh di sini itu adalah tadi itu bahasa lidah? Begini Pak Yoas, pada awal-awal saya menerima Kristus itu di kantor waktu itu, ada teman saya yang tidak seiman, itu pada waktu itu ikut persekutuan, terus kemudian dia mengeluarkan kata-kata, ya mungkin orang bilang itu bahasa lidah ya, karena waktu itu dia tidak, dia dalam doanya mengatakan bahwa kalau memang Tuhan Yesus ada, berikan saya tanda gitu loh. Nah, pada saat berdoa, kita semuanya bukan, kita kebanyakan dari GKI. Pada waktu itu tiba-tiba dia keluar kata-kata yang kita juga tidak mengerti. Apakah itu bahasa lidah? Setelah itu kemudian dia akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat. Apakah ayat ini mendasari seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau dalam tafsiran bahasa glossais tadi itu adalah bahasa yang dipahami yang ada di dunia ini, maka ayat ini tidak menuju ke situ, Bu. Tapi ayat ini sebenarnya untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa yang lain, yang memakai bahasa lain begitu. Jadi ada orang-orang yang kira-kira ginilah, kayak penginjil Nomensen datang ke Batak begitu, lalu memakai bahasa Batak, bahasa asing, bahasa lain untuk menginjil tentang Yesus Kristus begitu. Itu yang saya pahami tentang apa namanya yang ayat itu.
ayat ini begitu. Tapi dalam kasus yang Ibu ceritakan itu ya puji Tuhan juga kalau akhirnya dia bisa menerima Yesus Kristus begitu. Dan silakan saja kalau ada teman-teman karismatik yang menafsirkan ayat itu dikaitkan atau dikoneksikan dengan peristiwa itu ya monggo saja begitu. Problemnya adalah bahwa fenomena berbahasa yang tidak dipahami yang disebut kriptolalia itu bukan hanya milik orang Kristen. Studi antropologi menunjukkan bahwa banyak sekali gejala atau fenomena semacam itu terjadi di suku-suku selain yang Kristen. Misalnya para rahib Buddhis di Tibet itu juga kadangkala bisa berbahasa lidah gitu ya. Dan itu tidak menyebut soal Yesus Kristus. Atau suku-suku lain di Afrika itu juga punya tradisi bahasa yang asing yang tidak dipahami begitu. Ya. Jadi tidak lalu kalau orang berbahasa yang tidak dipahami, oh ini lalu pasti dari Roh Kudus. Itu harus dikonfirmasi, Bu. Kemungkinannya macam-macam kan? Bisa nggak dari kuasa si jahat? Bisa. Ya bisa juga. Ya. Nah, ukurannya apa? Apakah kemudian seseorang dituntun kepada Yesus Kristus atau tidak gitu. Nah, kalau orang yang sudah percaya Yesus kemudian berbahasa lidah dan kemudian dia mencabik-cabik tubuh Yesus Kristus dengan mengatakan lu nggak bisa bahasa lidah, lu kurang beriman, itu menurut saya bukan dari Roh Kudus itu, Bu. Walaupun yang mengatakan seorang pendeta sekalipun. Karena itu Paulus belasan kali mengatakan dalam 3 pasal ini, 1 Korintus 12, 13, 14, soal karunia roh, selalu ujungnya apa? Semuanya untuk membangun jemaat Tuhan. Ya toh? Itu berkali-kali itu dikatakan. Pokoknya semuanya untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan. Kalau malah mencabik-cabik itu menurut saya, walaupun dia seorang pendeta, dia sedang meruntuhkan jemaat Tuhan. Jadi sikap saya begini, sikap saya terhadap teman-teman karismatik, saya sangat respect, saya bahkan takjub melihat bagaimana mereka berbahasa lidah dengan versi mereka, tapi saya tidak rela kemudian para sahabat saya dari GKI, GKJ ini kemudian diklaim sebagai yang tidak memiliki roh gitu. Karena itu kemudian saya melakukan studi dan menemukan bahwa ada penjelasan yang lebih sederhana yang tidak harus membuat Anda bisa mengalami semua yang entrance itu, sejauh Roh Kudus memakai bahasa kita untuk mewartakan Yesus Kristus. Dan penafsiran Alkitab memperbolehkan kita atau mendukung kita untuk punya pandangan semacam itu. Apakah itu berarti kemudian yang lain keliru? Nah, karena saya melihat ini levelnya bukan level yang substansial, saya biarkan aja lah gitu. Tapi kalau ini menyangkut Trinitas atau inkarnasi, yang firman menjadi manusia, oh ya saya lawan habis-habisan. Tapi kalau ini soal ini lantai ke-7 lah, Bu, ya us biarin lah gitu. Begitu, Bu Sri. Ya. Terima kasih Pak Yowas. Sama-sama. Terima kasih Pak Jarwo. Oke, Bu Sri. Ada pertanyaan dari Pak Iki Boksu di chat ya. Ini komentar saja, kata beliau. Saya mendapatkan 2 hal dari penjelasan malam ini. Pertama, soal komunikasi. Allah itu komunikasinya efektif banget. Dan komunikator yang oke banget. Supaya message-nya jelas masuk ke hati manusia. Allah mengakomodasikan komunikasi supaya manusia. Ya. Yang kedua, soal mukjizat yang Pak Joas sebutkan. Saya jadi sadar bahwa hidup kita yang boleh bertemu dan hidup bersama Allah adalah mukjizat. Iya. Makasih Pak Jo. Mau komentar? Ya. Ya, yang pertama, keduanya saya sangat sepakat. Ya, Pak Frederick merangkum dengan sangat baik apa yang ingin saya katakan begitu. Ya,
fokus dari akomodasi ini ada pada inkarnasi ya. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah komunikasi Allah. Allah mengkomunikasikan. Jadi gini, jangan pahami komunikasi Allah ini sesuatu dikomunikasikan oleh Allah. Yang dikomunikasikan oleh Allah adalah dirinya sendiri. God's self-communication. Allah mengkomunikasikan dirinya, memberikan dirinya sendiri, dan itulah Yesus Kristus. Gitu. Baru itu diwartakan dalam Alkitab. Gitu. Ya. Jadi, apakah Alkitab ini firman Allah? Ya, saya mengakui dan mengamini. Tapi, ingat baik-baik. Alkitab sendiri mengatakan bahwa yang disebut firman Allah adalah Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah justru karena Alkitab ini membuat kita bisa sampai pada sang firman, yaitu Yesus Kristus itu. Begitu. Nah, catatan saya yang kedua terkait mukjizat, saya mau tambahin sedikit, yaitu bahwa ingat baik-baik dalam Alkitab, khususnya Injil, ketika Yesus melakukan mukjizat itu tidak kebanyakan ya, ada sih, tapi kebanyakan tidak menuntut iman. Jadi bukan bahwa kalau kita beriman maka mukjizat itu nyata gitu. Nah, gimana orang kerasukan setan itu bisa menyatakan imannya lalu kemudian dia mendapatkan mukjizat? Itu inisiatif Allah. Mukjizat itu justru membangkitkan iman. Ya, bukan prasyarat untuk bisa mendapatkan mukjizat. Ya, makanya jangan mau dibodoh-bodohin kalau ada pendeta doain lalu nggak sembuh Anda misalnya, lalu Anda disalahin, oh Anda kurang beriman ini. Yesus sendiri menegur para murid, kamu gagal mendoakan. Jadi yang salah itu yang doain, bukan bukan yang didoakan nggak sembuh gitu. Ya. Terima kasih, Bang. Iya. Makanya dikatakan kan di akhir Injil Yohanes bahwa semua tanda-tanda ini diberikan supaya apa? Supaya kamu percaya. Ya, bukan percaya dulu baru dapat. Gitu. Tanda mukjizat. Pak Gunawan silakan. Ya Pak Yos, saya ingin bertanya ini kaitannya dengan level-level tadi ya. Yeah. Bangunan ada level tingkat 1 sampai tingkat 7. Apakah kalau kita cincala gitu lalu bersifat kompromistis dan kita tidak punya pendapat, Pak Yos? Oh, enggak. Tetap punya pendapat, Pak. Tapi jangan jadikan itu sumber pertikaian apalagi permusuhan, itu poinnya. Oh gitu. Ya. Jadi kita tetap harus punya pendapat kan di level manapun gitu ya. Oh iya Pak. Kecuali memang bingung nggak punya pendapat ya. Kita bilang ya wes karep-karepmu dhewe lah gitu ya. Saya jadi, kalau pendapatku begini gitu kan Pak Yos. Ya betul. Jadi misalnya ya baptisan itu diselam atau dipercik atau disemprot misalnya. Itu kalau itu jadi sumber perpecahan, ya itu hasilnya 55 denominasi itu. 55.000. Saya itu bukan yang substansial, maka ini loh pandanganku, kamu gitu ya oke lah gitu. Oh ya. Begitu. Jadi kita tetap harus punya pendapat ya di Ya. masing-masing persoalan. Tapi kalau menyangkut Trinitas, lalu ada yang bilang, enggak buat saya Trinitas itu cuman 3 fungsi aja. Oh, saya lawan habis. Oh, enggak, kamu sesat, kamu salah. Ya. Oke, terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Yos. Pak siapa namanya? Pak Kris, silakan Pak Kris. Sedikit 2 menit nggak sampai. Berarti kalau ukurannya itu nantinya ini karena Pentakosta Penta. Pentakosta. itu ujung-ujungnya kan memang semua kepada Roh Kudus ya Pak, jelas ya. Jadi kalau ukurannya ya saya ngambil loh kalau saya sih menilai dari baik dan buruknya suatu pohon dari buahnya. Itu kan yang tadi ya bisa saya hubungkan di situ. Jadi ada 2. Jadi karunia bahasa roh menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pengajaran Alkitab. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, baikan, lembut dan penguasaan diri. Dan yang
dua yang terakhir ini sama dengan Pak Pendeta, yaitu Pak Yos, itu terkait dengan Roh Kudus yang dalam memberikan karunia masing-masing itu dalam rangka untuk membangun umat. Jadi bukan untuk memecah umat. Itu saja sih dari saya, Pak Yos. Terima kasih, Pak Kris. Boksu mau tanggapi? Ya, tapi bukan hanya untuk membangun umat ya. Jadi begini, saya setuju dengan itu sebagai salah satu, bukan satu-satunya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu karya Roh Kudus itu melebihi apa yang kita bayangkan loh. Betul. Ya, karya Roh Kudus itu ternyata dahsyat sekali. Kita ini terlalu menekankan yang Protestan ini, yang personal spiritual. Roh dalam hatiku, roh menghibur aku, atau yang antar pribadi, roh mendamaikan gitu. Nah, yang membangun umat itu yang level 3. Tapi juga Roh Kudus ini bekerja mengubah tatanan masyarakat, bahkan global. Jadi penciptaan ini adalah karya Roh Kudus juga begitu. Nah, ini 5 level karya roh yang di Alkitab ini kelima-limanya ditekankan begitu. Istilahnya kalau sudah universal itu nggak boleh menahan rahmat Allah dalam diri kita gitu ya Pak. Betul sekali, betul. Pak Kris pinter. Pak Kris ini dari tradisi Katolik kah aslinya? Pak Kris dari Katolik kah? Tadinya. Iya. Kok kalau suara bahasanya sangat Katolik begitu. Katolik banget. Oke. Dokter Benny mau bertanya? Enggak, saya nggak bertanya. Oke. Bagaimana masih ada? Kalau ada satu lagi mungkin akan mengakhiri. Oh silakan, Sopoi. Selamat malam, Pak. Oh, aku tutup ya. Kameranya ditutup sama aku. Selamat malam, Pak Pendeta. Aku punya pengalaman begini, Pak Pendeta. Udah lama sih, karena orang-orangnya sendiri sudah almarhum nih, Pak. Kita ada ibadah di tempatnya Bapak Poli. Pak Poli almarhum dan Ibu Poli juga sudah almarhum ya, Pak. Nah, di situ saya bertugas untuk doa syafaat, Pak. Nah, ketika saya berdoa, sementara menurut saya sih kayaknya nggak wah-wah apa biasa aja ya. Saya berdoa. Begitu selesai amin, Ibu Poli langsung berdiri menghampiri saya, lalu dia kasih tangan sama saya dan dia berkata, "Ria, kamu dipenuhi Roh Kudus." Saya kaget, Pak. Ini apa ya? Ini ada apa ya? Tapi saya terus, oh iya Tante, saya cuma gitu aja. Tapi dia begitu antusiasnya. Dia langsung tarik tangan saya, dia bilang begitu dengan semangat. Dan dia peluk saya juga. Ini pengalaman saya ketika ada ibadah di tempat Bapak Ibu Poli. Jadi saya bingung juga, Pak. Dibilang dipenuhi Roh Kudus, ini yang seperti apa, gimana gitu ya. Sepertinya saya biasa aja sih. Tapi saya juga begitu dia bilang gitu, saya juga kaget. Saya tadi bicara apa ya? Saya berdoa seperti apa ya? Jadi saya bertanya sendiri, Pak. Itu pengalaman saya, Pak. Jadi sampai sekarang saya ingat. Begitu apa ya, semangatnya dia memberi tangan kepada saya dan memeluk dan dia katakan seperti itu. Ini pengalaman saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bulia. Ya. Dipakai Tuhan. Boksu mau menanggapi? Ya, prinsip dipenuhi Roh Kudus adalah ketika seseorang kemudian hidupnya sepenuhnya diarahkan kepada tujuan kerajaan Allah.
yang berpusat pada Yesus Kristus. Jadi dipenuhi Roh Kudus ini nggak ada hubungannya dengan lalu melakukan hal-hal yang supranatural begitu ya. Yang supranatural itu adalah Allah yang berkarya dalam Roh Kudus melalui kita yang natural. Kita ini ya tetap natural begitu. Begitu. Jadi kalau Bu Poli mengatakan itu mungkin kita nggak tahu. Kelak lah kita tanya ya. Enggak ada, Pak. Nah, kelak kita tanya maksudnya apa. Tapi mungkin maksudnya adalah bahwa kemudian doa ibu membuat hati Bu Poli sungguh-sungguh terarah pada Allah. Mungkin begitu. Mungkin ya. Tapi kemudian hati-hati dengan testimoni pribadi. Karena itu ngujinya kayak apa susah itu Bu. Ya, ngujinya kayak apa susah. Itu testimoni pribadi kan, begitu. Saya harus iya Pak. Saya diam aja Pak. Saya nggak bilang komentar gimana Pak. Cuma saya diam aja. Jadi saya ingat Maria Pak. Ya. Maria diam. Menyimpan dalam hati ya. Saya ingat itu Pak. Diam saja. Kalau soal yang kayak gitu-gitu saya malah pernah ngeri saya Bu. Saya kan biasa kalau kasih berkat pernah turun dari mimbar lalu di depan saya kasih pulang-pulang ada ibu yang ngomong, tadi saya lihat bapak ini terangkat kakinya lalu bersinar. Saya pengen lihat itu. Dalam hati saya, wah gue mau mati nih gue. Nah itu tapi ya saya nggak ambil pusing karena itu kan testimoni pribadi. Nggak bisa jadikan ya berarti saya dipenuhi Roh Kudus gitu. Prinsipnya semua orang yang percaya pada Kristus haruslah dipenuhi oleh Roh Kudus begitu. Iya Pak. Ya makanya seperti Maria Pak, diam dalam hati aja Pak. Dalam hati. Oke, terima kasih Bu Ria kesaksiannya. Bapak Ibu, sepertinya tadi belum kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Yos atas penjelasannya yang begitu menginspirasi, mendatangkan banyak hal bagi cara kita memahami Allah, kerja Roh Kudus, dan tentunya iman kita. Mari kita berfoto dulu sebelum kita tutup dalam doa. Mohon berkenan menyalakan videonya. Gracia. Oke. Jadi 3 lembar tadi. Gracia ini miripnya mukanya mirip kayak Grace-nya Alex ya. Masa? Kayak adiknya. Enggak, bukan. Tersenyumlah. Karena kita tidak pernah tahu kita ada di halaman berapa. Jadi tersenyumlah sampai proses foto ini selesai. Pak Yos senyum. 3. Bu Ratna masuk. 3, 4. Ini halaman pertama Bapak Ibu ya. Sebentar, saya selamatkan dulu. Di pas dulu. Dulu kan pernah di foto-foto ternyata di paste nggak jadi. Walah. Apes berarti Pak. Screenshot itu Pak. Ayo, ini yang halaman kedua. Wah, Pak Yudson nggak pengen buka video? 3. Selamat malam Bu Grace. 3, 4. Oh, ada Bu Nana, ada Nadine. Sebentar Pak Ibu. Wah, ada. Ya, halaman kedua aman. Sekarang halaman ketiga. Kak Berlian, Pak Hari. 3, 4. Oke. Aman? Aman. Kok nggak berasa Pak? Yo, oke nggak jepret semen. Hilang sepatu Pak, berasa. Terima kasih. Pak Yos sudah hilang, nggak berdoa. Ada. Jumlah tertinggi yang tercatat adalah 78 orang tadi.
Hebat. Bulan 70. Ini topiknya atau Pak Juasan yang menarik? Itu pertanyaan tidak perlu dijawab. Bapak Ibu, mari kita akhiri Pati Bulum ini dengan doa. Kita minta Pak Yoas yang mendoakan sekalian, Pak Yoas. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah, kami kenal dalam Kristus dalam kuasa Roh. Kami mengucap syukur untuk percakapan mengenai sabda Tuhan pada malam ini. Kiranya kami dicerahkan dan dikuatkan serta diinspirasi untuk berani memperkatakan cinta Allah dalam Kristus itu melalui bahasa yang sungguh sederhana yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya, tetapi yang kemudian membuat mereka dapat disentuh dan disapa oleh cinta kasih Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menutup hari ini dengan kegembiraan dan berkat Tuhan juga menghantar kami memasuki hari yang baru esok. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih Pak Sujarwo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih semua. Pamit ya. Bye. Pak Gunawan. Terima kasih Pak Jarwo, Pak Jos.